Barusan kita kedatangan Samsung Galaxy A33 nih guys. Saya penasaran apa saja bedanya dengan seri A53 yang punya selisih harga sejutaan. Lebih worth it Galaxy A33 atau A53 ini ya kira-kira? Mengingat chipset yang dipakai itu sama-sama pakai Exynos 1280 dan kameranya juga sama-sama quad kamera serta ada OIS-nya juga. Dan buat diajak nyemplung ke kolam gini, jelas A33 ini bakal aman-aman aja ya guys. Tampilan dusnya sama nih kayak Samsung Galaxy A53 yang tipis dan minimalis. Terdapat tampilan desain HP dan tulisan Samsung Galaxy A33. Terus dapat bonus paket data dari XL juga nih pada bawaannya. Dan yang akan saya unboxing ini varian 6 128GB dan berwarna blue. Begitu pertama kali dibuka, langsung terdapat dus kecil lagi yang isinya adalah kitab-kitab bawaan seperti buku manual dan kartu garansi. Lalu dapat kabel data bawaan yang bertipe USB-C. Dan ya bener mirip Galaxy A53 yang nggak ngasih adapter charger bawaannya juga ya guys. Baru kemudian unit smartphone-nya yang masih terbungkus plastik. Dan di pembungkusnya ini ada 3 selling point utamanya. Terakhir di paling bawah ada pin SIM tray ejectornya. Itu dia isi dalam kemasan bawaannya. Kita beresin dan lanjut ke hands-on-nya. Begitu lihat bodi belakangnya ini sih langsung teringat sama kakaknya yaitu Galaxy A53. Dengan desain yang hampir terasa sama, build quality-nya juga sama-sama terasa kokoh dan solid. Serta untuk ketebalan bodi sama nih di 8,1 mm. Namun untuk beratnya Galaxy A53 sedikit lebih berat yaitu 189 gram, sedangkan Galaxy A33 di 186 gram. Untuk penempatan tombol power dan volume juga terlihat sama. Yang berbeda hanya peletakan slot SIM card-nya aja nih. Kalau Galaxy A33 berada di bagian atas, sedangkan Galaxy A53 justru di bagian bawahnya. Tapi untuk handheldnya, Galaxy A33 terasa lebih ramping daripada bodinya Galaxy A53 nih guys. Setelah lihat bagian belakang yang identik, akan terasa berbeda ketika lihat bagian layarnya. Karena desain layarnya pun jelas sudah nampak berbeda, di mana Galaxy A33 pakai desain layar poni, dan Galaxy A53 pakai model layar punch hole. Tapi kalau untuk kualitas layarnya, keduanya udah sama-sama pakai panel Super AMOLED. Namun jika di A53 support sampai 120Hz, di A33 hanya sampai 90Hz saja. Dan untuk bagian bezel, terutama di bagian dagu, tentu saja Galaxy A33 sedikit lebih tebal ya guys. Tapi kalau untuk memutar video YouTube gini, hampir nggak terasa untuk perbedaannya. Sama-sama sudah memberikan kualitas warna yang tajam, ciri khas Super AMOLED-nya Samsung. Meski sama-sama pakai setup quad kamera, tapi ada perbedaan di lensa utama, ultrawide hingga lensa bokehnya. Untuk kamera selfie-nya pun Samsung Galaxy A53 punya sensor yang lebih besar dibandingkan Galaxy A33. Serta untuk fitur perekaman kamera depan di A53 bisa merekam hingga 4K 30fps, sedangkan A33 hanya mentok di Full HD saja. Yang keren, ternyata image post processing dari A33 ini punya karakter yang sangat identik dengan A53. Yang sebenarnya mirip juga dengan karakter S22 series. Sama-sama bisa ngasilin detail yang tajam banget, tangguh nanganin backlight, dan punya skin tone yang sangat natural. Meskipun kalau kita perhatiin lebih detail lagi, tentu saja kualitas dynamic range yang ada di A53 terasa jauh lebih luas, karena memang punya sensor yang lebih baik. Tapi overall untuk harga 4 jutaan, kualitas fotografi di A33 ini udah mantep banget. Begitu juga dengan fitur OIS-nya, yang ternyata stabil dan masih sangat identik dengan seri A53. Mantap sih kalau gini. Awalnya saya kira fitur dual stereo speaker bakal dipangkas nih di seri A33. Tapi ternyata baik di Samsung Galaxy A53 dan A33 sudah pakai fitur keren ini di bagian audionya.
Dan menurut saya kualitas suaranya tetap terasa identik dan hampir nggak begitu terasa untuk perbedaannya. Kalau dari sisi performa, bisa saya bilang keduanya memiliki performa yang identik dan hampir nggak begitu terasa bedanya. Karena kedua HP ini sama-sama pakai chipset buatan Samsung sendiri, yaitu Exynos 1280 yang berfabrikasi 5 nanometer. Bisa dilihat juga dari tes skor AnTuTu versi 9 yang selisihnya nggak jauh berbeda. Sama halnya dengan skor Geekbench 5 tesnya yang punya skor yang terasa identik. Jadi kalau untuk masalah performa dengan skor benchmark segini sih tetap bakal enak banget untuk kebutuhan daily. Atau untuk kinerja yang berat sekalipun. Tapi tetap saja untuk buat main game PUBG Mobile masih belum bisa unlock di settingan yang paling optimal. Karena baru bisa main di settingan smooth high aja. Jadi memang masih nunggu untuk pengoptimalan dari sisi softwarenya ya guys. Dan sekedar info untuk sensor gironya jelas gak delay. Karena memang sudah ada giro hardware-nya. Dan setelah bermain selama 30 menit pun suhu panas HP tidak begitu terasa overheat. Yaitu hanya naik ke 42 derajat saja. Serta pengurangan baterainya pun tergolong awet. Dan hanya berkurang sebanyak 8%. Dan saat dites buat memutar YouTube selama 30 menit dengan posisi brightness dan volume di 50%, baterainya hanya berkurang sebanyak 3%. Untuk sebuah kapasitas baterai sebesar 5000 mAh yang support fast charge 25 watt, memang efisiensi dayanya sudah termasuk bagus. Kalau untuk fitur lainnya seperti NFC, IP67 hingga sensor sidik jari di dalam layarnya pun udah sama-sama dibenamkan di kedua seri ini. Kesimpulannya, dengan selisih harga yang terasa cukup lumayan, kekurangan yang ada di Samsung A33 ini memang bisa jadi pertimbangan untuk sekalian ambil yang seri A53 saja. Tapi kalau kalian nggak terlalu mempermasalahkan tentang desain layar poni, bezel bagian dagu yang agak tebal, hingga perbedaan sensor kamera utamanya, maka Samsung Galaxy A33 ini menurut saya sudah lebih dari cukup. Apalagi jika dilihat dari performanya yang terasa identik. Jadi makin worth untuk memilih Galaxy A33 ini. Intinya kedua HP ini sama-sama sangat worth di kelas harganya. Kalau ada duit 5 juta, ambil A33 udah worth it banget. Tapi kalau budgetnya 6 juta, ya sekalian aja ambil yang A53 karena punya paket yang lebih lengkap. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.